Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Taufik, ya, Direktur Utama PT Taufik Surati Office. Baik, kali ini di sesi yang kedua ini saya ingin menyampaikan hal-hal ya terkait mengenai asas asuransi, kemudian ditambah lagi dengan manfaat asuransi. Pada video pertama saya sudah jelaskan ya mengenai definisi atau pengertian dari asuransi di dalam ya pasal 246 Kitab Undang Hukum Dagang ya sudah dijelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri ya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Nah, sudah kita pahami dalam pasal 246 KWAD asuransi kegiatan yang berupa kegiatan yang secara signifikan menanggung risiko ya. Jadi perusahaan asuransi menanggung risiko, dan kedua juga ada pihak debitur atau calon asuransi ya, itu sebagai pihak yang ditanggung ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian itu dijelaskan lagi lebih gamblang dan lebih definitif ya mengenai asuransi. Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran didasarkan atas meninggal atau tidaknya seseorang yang diasuransikan. Nah, di sini lebih gampang lagi ya bahwa ada unsur-unsur dari pihak istilahnya pihak perusahaan asuransi atau pihak tertanggung, dalam hal ini calon tertanggung ya, seperti itu. Dia sebagai penanggung risiko, tetapi dari pihak tertanggung itu membayar kewajiban berupa premi asuransi. Nah, dari hal-hal tersebut di atas ya, maka perlu diketahui ya oleh seluruh ya pelaku asuransi mengenai asas-asas ya yang diatur di dalam undang-undang perundang-undangan asuransi, karena penting ya asas ini adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dipunyai oleh perusahaan asuransi ya, begitu juga diketahui oleh pihak tertanggung ya. Jadi penting kita untuk mengetahui, karena dengan kita paham tentu kita akan tahu permasalahan yang timbul di kemudian hari bila mana Bapak Ibu sudah memakai jasa perusahaan asuransi. Yang pertama adalah asas indemnitas ya. Suatu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja atau memberikan arah tujuan dari perjanjian asuransi itu ya. Di mana dalam asas ini ada yang namanya aspek pertama adalah aspek tujuan dari perjanjian yang dibuat. Jadi setiap calon prinsipal ya yang ketika mau mengajukan ya atau ingin bekerja sama ya atau memilih perusahaan asuransi harus membuatkan adanya perjanjian
antara perusahaan asuransi dengan ibu sebagai prinsipal. Kemudian yang kedua, asas yang namanya asas pelaksanaan, di mana dari mulai dibuatkannya polis sampai dengan berakhirnya polis itu apakah sudah sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat antara prinsipal dengan perusahaan asuransi. Ya. Nah, ini sangat penting ya, di mana mengenai asas ini diatur ya di dalam pasal 250, pasal 252, pasal 253 ya, tentang undang-undang asuransi. Yang kemudian adalah asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Nah, setelah tidak kita tahu asas indemnitas, ya indemnitas itu ada tujuan, ya kemudian juga pelaksanaan dari asuransi itu masuk ke yang namanya asas kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest. Nah, di sini adalah kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utamanya adalah kedua antara perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung. Dalam perjanjian asuransi, setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang diasuransikan. Jadi ketika prinsipal ingin mengajukan oleh ke perusahaan asuransi, itu ada mekanisme dan ada juga kepentingan apa untuk diasuransikan. Misalkan Bapak Ibu ya ingin katakanlah menjadi nasabah debitur dari perusahaan asuransi dalam hal misalnya asuransi kesehatan ya. Nah, jadi ketika Ibu diminta ya, atau katakanlah dimintai untuk dibuatkan perjanjian ya, ditambah lagi Ibu juga adanya pembayaran premi setiap bulan ya. Nah, itu kan karena apa? Karena kepentingan kesehatan yang dijaga oleh perusahaan asuransi. Nah, ini kesehatan ini adalah objek ya dari kepentingan antara pihak asuransi dengan pihak tertanggung atau prinsipal gitu. Kemudian asas yang ketiga adalah asas itikat baik atau kejujuran. Pada hakikatnya, kejujuran adalah asas bagi setiap perjanjian asuransi, yang mana diatur di dalam pasal 251 Kitab Undang Hukum Dagang ya, yang mengatur mengenai itikat baik atau kejujuran. Hal ini disebabkan karena perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan perjanjian ya dalam Kitab Undang Hukum Perdata. Tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujurnya, dan selengkap-lengkapnya mengenai keadaan objek yang diasuransikan. Nah, pasal 251 ini menekankan bahwa asas itikat baik atau kejujuran ini kepada tertanggung saja. Artinya begini, Bapak Ibu, ketika kita memutuskan memilih perusahaan asuransi, misalkan kesehatan, dan objeknya adalah kesehatan, maka ketika Ibu ditanya oleh perusahaan asuransi, Ibu harus menyampaikan apakah memang ada misalkan kronologi penyakit yang memang sudah ada, harus disampaikan di sebelumnya. Kemudian apakah pernah mengalami katakanlah penyakit yang berat, itu disampaikan. Tidak boleh menutup-nutupi ya. Karena bila mana itu ditutupi sehingga terjadi katakanlah klaim ya, atau katakanlah misalkan untuk berobat penyakit-penyakit yang akan di cover itu ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh prinsipal kepada pihak asuransi, maka itu akan terjadi permasalahan di situ ya, itu. Jadi secara umum itikat baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing para pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati ya, itu mempunyai kewajiban mendapatkan informasi yang benar ya, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang nanti menimbulkan permasalahan ya. Jadi kejujuran dan informasi yang benar wajib
diberikan pihak tertanggung kepada perusahaan asuransi. Yang ketiga adalah keempat adalah asas subrogasi. Ya, fungsi dari asuransi yang pada dasarnya adalah suatu pengalihan risiko dari tertanggung ke penanggung, yang mana tertanggung membayar sejumlah premi dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh penanggung. Nah, risiko dalam hal ini tentu risiko yang merugikan bagi penanggung, sehingga tidak relevan apabila tertanggung akan mendapatkan keuntungan tertentu apabila kejadian yang dipertanggungkan tersebut terjadi. Nah, dalam hal ini tertanggung sudah mendapatkan penggantian kerugian yang dideritanya. Akan tetapi tertanggung mendapatkan lagi ganti rugi dari pihak ketiga. Contohnya ya, misalkan sebuah motor ya menabrak sebuah mobil sehingga terjadi kerusakan di bagian depan mobil. Setelah ada adu argumentatif, pengendara motor akhirnya bersedia mengganti kerugian atas kerusakan mobil tersebut. Dan di lain pihak pemilik mobil ya, karena mobil tersebut telah diasuransikan, maka tetap melakukan klaim terhadap perusahaan asuransi. Nah ini jadi apabila terjadi peristiwa yang tadi saya bacakan tadi ya, misalkan penabrak motor menabrak mobil sehingga mobil itu rusak ya gitu ya, itu kan sebenarnya peristiwa ini ketika si penabrak sudah menggantikan uang atau kata memberi uang kepada pemilik mobil ya, pemilik mobil setelah diterima uang tersebut, kemudian dia klaim lagi ke perusahaan asuransi untuk diperbaiki ya. Hal seperti itu sebenarnya kurang bagus ya. Artinya sebenarnya pihak si pemilik mobil itu tidak perlu minta pada pihak penabrak motor ini. Seharusnya ketika sudah terjadi hal seperti ini, si pemilik mobil langsung datang ke bengkel ya untuk diklaim ya, atau ditagihkan, dalam bahasanya subrogasi, ditagihkan kepada pihak perusahaan ya, perbaikan mobil. Ketika mobil sudah dibelikan sudah sekaligus asuransi, apakah itu asuransi all risk ataukah asuransi TLO. Baik, untuk tahap session ini tadi saya sudah sampaikan ya mengenai asas-asas ya asuransi yang perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian, termasuk para prinsipal dari PT Taufik Surety Office. Demikian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.